Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud alladhi yubsiru jarayanil ma'i fil hajaril jamud wa la yahfa alaihi ghaibibun namlatis sawda'i ala sahratis samma'i fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tas'al qaliya fi dikil luhud. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh nabiyyun tasarrafat bihi al-aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa rasulis sayyidis sanatil azim dzil qalbir rahim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman daimani mutalazimaini ma nabata zar'un wa awruqun ud wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan kita, kemuliaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator atau alamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bagaimana dirinya senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Dan inilah yang dipikirkan oleh para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh, adalah senantiasa berupaya dan berdoa terus-menerus bagaimana dirinya, keluarganya, anak turunnya semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Di antara tanda-tandanya, di antara doa-doa yang ada di dalam Al-Quran adalah sebagaimana doanya ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang soleh, adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan juga keturunan, wa zurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, yang menyenangkan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan dijadikan kami, keturunan kami, layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot, ma'asyiral muslimin. Kalau hanya menjadi sekedar pemimpin, apakah dia pemimpin orang jahat atau pemimpin orang-orang fasik, banyak, tetapi menjadi orang yang layak, keturunan kita layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin orang yang muttaqin, ini perlu ada kesungguhan yang luar biasa, perlu ada pembelajaran yang luar biasa. Maka oleh karena itu ini yang senantiasa didoakan oleh para hamba-hamba Allah yang soleh, bagaimana mempersiapkan keturunannya layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Berikutnya lagi adalah doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Anugerahkan kepadaku, kata doanya Nabi Allah Zakaria, kepadaku min ladunka, dari sisimu ya Allah, zurriyah, keturunan thayyibah yang soleh, thayyibah yang bagus atau yang soleh dan solehah. Innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Allah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, laka bagimu ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan daripada keturunan kami, ummatan muslimatan lak, seorang umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, ini adalah umat yang berserah diri kepadamu. Artinya orang ini adalah menjadi seorang muslim yang soleh dan soleh. So kadang-kadang ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini bukannya berserah diri kepada Allah, tapi kadang-kadang kita ini berserah diri kepada nafsu-nafsu kita, berserah diri kepada dunia, berserah diri kepada jabatan-jabatan kita, bukan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim yang berikutnya lagi adalah Rabbi habli minas sholihin. Anugerahkan kepadaku ya Allah orang-orang yang menjadi orang-orang yang soleh. Di dalam doa yang lain adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, orang-orang yang bisa mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin, di sini adalah
Bahasanya muqimah sholat, orang-orang yang bisa mendirikan sholat, bukan pekerjaan sholat. Kalau pekerjaan sholat banyak orang, indikator orang yang muqimus sholat adalah sholatnya mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi banyak orang yang melakukan sholat tapi masih suka melakukan maksiat, itu bukan muqimus sholat, tapi adalah fi'lus sholat, pekerjaannya sholat. Di antara doanya lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaikilah ya Allah bagiku fi dzurriyyati, di dalam seluruh keturunanku. Inilah kerisauan, inilah pemikiran, inilah yang senantiasa diharapkan, dicita-citakan oleh ibadur rahman, oleh para anbiya wal mursalin, oleh para ulama-ulama yang menjadi waris pewaris para nabi itu, adalah senantiasa memikirkan bagaimana keturunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di surga nanti itu kebahagiaan yang istimewa buat kita adalah kalau kita bisa masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, orang yang kita cintai, anak-anak kita, bapak-bapak kita, istri kita dan sebagainya. Tetapi kesusahan kita nanti di sana adalah manakala mungkin bapaknya masuk surga, istrinya di neraka, atau suami istri masuk surga, anak-anaknya di neraka, cucu-cucunya ada di neraka. Masya Allah, itu adalah salah satu kesusahan buat keluarganya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kebahagiaan seseorang itu adalah bagaimana seluruh orang-orang yang kita cintai bisa bersama-sama masuk surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan di dalam masalah keturunan ini ada jaminan, tidak boleh kita sombong, oh saya ini keturunan Nabi, pasti saya masuk surga. Tidak tentu. Anaknya Nabi Soleh, anaknya Nabi Nuh, masuk neraka gara-gara menjadi orang yang tidak soleh. Putranya Nabi Adam, ada yang masuk neraka karena tidak soleh. Begitu juga istrinya Nabi, ada yang masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Maka oleh karena itu jangan sombong gara-gara orang tua kita menjadi orang soleh, orang-orang tua kita kiai, orang tua kita hebat, orang-orang kita nabi, kemudian kita sombong seolah-olah kita pasti masuk surga. Jangan ada kesombongan dalam ini. Harus ada keikhlasan, harus ada kesungguhan buat kita untuk bagaimana mengupayakan diri kita, keluarga kita layak untuk menjadi orang-orang ahli surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, min haqqil walad 'alal walid salah satu asya. Oleh karena itu di dalam keterangan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu haknya anak daripada orang tua adalah ada 3. Haknya anak daripada orang tua itu ada 3. Yang pertama apa? Ayu hassina ismah, supaya memperbaiki atau dibikin bagus namanya. Yang berikutnya lagi idza walada, ketika dilahirkan. Wa yu'allimul kitab, dan kemudian ma'asyiral muslimin, ini tanggung jawab haknya anak untuk orang tua. Kalau kita menjadi orang tua, inilah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, yaitu mengajari supaya dia faham Al-Quran, dia mengerti, bisa membaca dan memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Ini haknya anak. Kalau haknya anak ini tidak dilaksanakan, orang tua pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak kita tidak pandai baca Al-Quran, tidak pandai ilmu agama, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa memahami bacaan Al-Quran, tidak mengerti tafsirnya Al-Quran, tidak bisa mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupannya, yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah orang tuanya. Sebab haknya anak untuk orang tua adalah orang tua wajib hukumnya mengajari anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa mengajari, harus di pondok pesantren kan, taruh di pondok pesantren supaya bisa belajar agama dengan sungguh-sungguh. Idza aqala, lanjut hadis, wa yuzawwiju idza adraka, dan kemudian menikahkan ketika sudah dewasa. Ini hadis Nabi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ilaihi bi ibnihi. Ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab dengan putranya. Faqal, inna ibni hadza ya'uquni, wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka kepadaku, wahai Amirul Mukminin. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian Umar berkata, lil ibni amma takhafullah fi uquqi walidaik, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan kamu durhaka kepada orang tuamu? Fa inna min haqqil walad kada, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya haknya anak untuk kepada orang tua seperti ini. Wa min haqqil walid kada, dan haknya orang tua kepada anak seperti ini.
Wa qala ya Amirul Mukminin, putra itu kemudian putranya bapak tadi matur sama Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, anna lil ibn ala walidi haq, apakah anak kepada orang tuanya punya hak wahai Amirul Mukminin? Qala na'am, iya ada. Na'am, haqqau alai ayastajiba ummahu, ya'ni la tazawwaj imratan dani'atan likai la yakun lil ilmi ta'yir biha. Salah satu haknya orang tua, haknya anak daripada orang tua adalah supaya memilihkan ibu. Ini kata Umar bin Khattab, salah satu haknya anak kepada orang tua, anak itu punya hak ya yang harus dilaksanakan, ditunaikan oleh orang tua, adalah memilihkan seorang ibu yang tidak punya perilaku jelek, tidak punya perilaku yang rendah, agar supaya dirinya tidak terhina gara-gara ibunya tadi. Dan apalagi wahai Umar bin Khattab, yang bermuin yuhassina ismahu, yaitu yang berikutnya lagi membuat bagus namanya, wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan ilmu agama yang sungguh-sungguh yang baik kepada anaknya. Faqal ibni, maka kemudian si anak ini mengucapkan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, fa wallahi mastunjiba ummi, sesungguhnya bapakku ini tidak memilihkan ibu kandungku adalah ibu kandung yang baik, ibu kandung yang solehah, illa sindiyah, kecuali ibuku ini wa ma hiya illa sindiyah, dan tidaklah ibuku ini adalah seorang budak yang punya karakter yang rendah, punya perilaku yang rendah. Istaraha arba'ami'ah darahima, yang ia beli budak itu, budak yang bermental rendah, 400 dirham katanya. Wala hasan ismih, dan tidak mau membuat nama saya baik. Samani Ju'lan, saya dikasih namanya Ju'lan. Ju'lan itu artinya adalah zakarul hafaz, atau pejantannya kelelawar. Saya ini dikasih nama pejantannya kelelawar. Wala 'allaman min kitabillahi ayah, dan tidak pernah bapakku itu mengajari saya satu ayat pun daripada Al-Qur'an. Faltafata Umar, maka kemudian Umar menengok sama bapaknya orang ini, bapaknya anak ini, lalab wa qala yaqul aina ya'ukuni, bagaimana kamu mengatakan kamu durhaka anaknya kepada kamu? Faqad aqaqtahu qabla ayya'uqqa, karena kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Hadirin dimuliakan oleh Allah, berarti di dalam hal ini ada orang tua yang justru durhaka. Tidak hanya bahasa durhaka itu anak kepada bapak, tapi ada seorang bapak, orang tua yang durhaka kepada anaknya dengan tidak mengajari pendidikan agama, dengan tidak memberi nama yang baik, dengan tidak memilihkan seorang ibu yang baik karena ibu ini hadirin adalah madrasah pertama buat anak itu adalah seorang ibu. Kalau ibunya tidak solehah, kalau ibunya malas ibadah, kalau ibunya ahli dunia, hubbud dunia dan lain sebagainya, bagaimana anak-anaknya bisa terdidik dengan baik? Maka oleh karena itu kata Umar, kum anni, pergilah kamu dariku. Kata Umar bin Khattab, pergilah kamu dariku, wahai bapak yang durhaka kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa Nabiullah Daud alaihissalam, Allahumma ini as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu 4 perkara dan jauhkan aku dari 4 perkara. Wa amal lawati as'aluka falisanan dzikr. Adapun yang 4 perkara, wahai Allah, saya mohon kepadamu ya Allah agar aku dianugerahkan lisanan dzikra, lesan yang ahli zikir kepadamu ya Allah, wa qalban syakira, hati yang penuh syukur kepadamu ya Allah, wa badanan sabira, dan diberi anugerah badan yang sabar, wa zaujatan tu'inuni fi dunya wa akhirati, dan seorang istri, hadirin di sini, dan seorang istri yang bisa menolongku untuk urusan dunia dan akhiratku ya Allah. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah, ini doanya Nabiullah Daud alaihissalam. Wa amal lawati, adapun yang 4 perkara, a'udzubika minhu, saya mohon kepadamu ya Allah dari 4 perkara. Fa'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan, saya mohon kepadamu ya Allah yang pertama agar supaya saya tidak diberi anak seorang keturunan sayyidan yang susah, atau yang menjadi sayyid buatku, yang menjadi tuan bagiku, yang susah diatur, seolah-olah anak yang mau mengatur diriku. Nah, ini kita minta sama Allah, karena apa? Kurang didikan, anaknya tidak dididik dengan baik. Yang berikutnya lagi, wa min imratin tusayyibuni qabla waqtil masjid, dan ya Allah, saya yang kedua,
minta kepadamu ya Allah, saya dilindungi daripada seorang perempuan, seorang istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Artinya seorang istri yang justru membebankan sangat berat buat kehidupan dirinya. Wa min malin yakun wa balan alayya, dan daripada harta benda yang justru saya bisa masuk neraka, kehancuran diriku dunia dan di akhirat sebab harta bendaku. Wa min jarin lawani min hasanatin, dan daripada seorang tetangga yang kalau melihat diriku daripada kebaikan diriku dia simpan dengan dengan serapat-rapatnya. Walara'ani milni sayyah, dan ketika dia melihat diriku melakukan kejelekan-kejelekan, afsyaha, kemudian disebar luaskan. Maka ini adalah salah satu hal yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dianugerahkan keturunan yang soleh-solehah dengan kita berupaya dengan berdoa. Bapak-bapak ibu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar keturunan kita diantaranya adalah bagaimana kita sholat malam, kita berdoa seluruh keturunannya. Bapak-bapak ibu, kalau minta jangan anakku saja, seluruh keturunanku ya Allah menjadi anak-anak soleh-solehah, barokah, manfaat, selamat dunia akhirat. Kalau minta seperti itu, habis membaca yasin, baca doa seperti Allah, berkah baca yasin, habis baca sholawat, baca sholawat Allah, berkah bacaan sholat, semoga seluruh keluarga kami, keturunan kami menjadi orang soleh-solehah, barokah, manfaat, selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu samil alim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wa fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadu ala alihi hamdan katsiran wa nadhkuru dzikran la nughadiru fil qalbi istikbaran wa